Hai Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan keajaiban dirimu dan yang akan datang. Keajaiban yang akan datang padamu. Kira-kira keajaiban apa saja yang kamu miliki dan keajaiban yang akan datang padamu itu seperti apa? Ya, namun ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa aja enggak. Tolong disesuaikan ya. Tolong bijaksana dalam menyikapi dan menanggapi. Atau menanggapi dan menyikapi. Oke. Keajaiban dirimu yang akan datang, kita minta dulu bantuan toples ajaib ya. Semesta tolong berikan saya bantuan kata atau kalimat yang bakal mengakuratkan pembacaan saya tentang keajaiban teman-temanku sekalian. Saya minta 3 kartu. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Oke. Di dalam dirimu ada keajaiban. Wah, memang ajaib loh. Nikmatilah circle barumu. Wah, ada circle baru nih. Setelah pengabaian kamu akan dicari kembali. Oke. Kita cari keajaiban dirimu. Oke, saya lihat di sini. Ya, keajaiban yang ada pada dirimu yaitu kamu ya. Ya, kamu itu kayak sesuatu yang sudah kamu niatkan atau kamu rencanakan ya, itu selalu aja berhasil ya. Dan kalau kamu sudah punya tekad untuk meninggalkan satu hal ya, itu gampang banget untuk kamu mendapatkan hal lain. Itu misalnya dalam pekerjaan ya, kamu ngerasa pekerjaan itu nggak sesuai. Ketika kamu sudah merasakan itu dan kamu pingin nih dapat kerjaan yang lebih sesuai, nah kamu dapat tuh. Ya anehnya gitu. Tapi ya ajaib sih, tapi memang nyata kamu alami itu. Dan bagi kamu mati 1 tumbuh 1000, dan orang-orang juga menyaksikan itu. Kayak kamu tuh nggak patah, kamu tuh nggak mudah rapuh, kamu nggak stagnan gitu. Karena kamu tuh selalu memandang hidup ini dengan sudut pandang yang berbeda. Kamu selalu punya pemikiran yang lebih luas gitu. Jadi oke lah kalau di situ nggak jadi ya pasti di sini gitu. Nah itu. Misalnya kamu ada punya konflik nih sama teman atau kesalahpahaman. Ya kamu tuh kayak bisa berbelok dari masalah itu dan membuat masalah itu selesai dan kalian bisa baik kembali ya. Ya kamu bisa lah gimana caranya membuat ketegangan itu mencair dalam sekejap gitu, karena kamu punya pandangan yang sudut pandang yang berbeda. Oke, baik, ini kita lagi masalah nih, tapi kamu selalu mencari solusi gitu, dan selalu aja kamu diberikan intuisi untuk menggunakan nih caranya menghadapi orang ini tuh gini, caranya menghadapi masalah, menyelesaikan masalah ini tuh gini gitu. Ya, kamu selalu mendapatkan inspirasi ya, ide tiba-tiba muncul di tengah kebuntuanmu ya, akhirnya suasana langsung cepat mencair ya, dan kamu itu mudah banget untuk bisa beradaptasi gitu. Kayak walaupun kamu sedang berada di tengah-tengah persaingan yang tidak yang sangat rumit ya, tetapi kamu mampu berbaur, kamu mampu merangkul gitu mereka. Nah ini nih
keajaiban kamu yang tidak dimiliki orang lain, karena energi kamu tuh kayak apa ya, humble, netral gitu ya. Akur, energi yang kamu bawa itu akur, mengakurkan suasana, mencairkan gitu ya, Aquarius. Itu jadi walaupun kamu berhadapan dengan musuhmu, mereka akan takluk, mereka akan kembali berpihak padamu, dan kamu mampu bekerja sama dengan mereka atau bergaul kembali, berteman kembali gitu ya. Dan kayak gimana ya, akhirnya para orang-orang yang tidak suka kamu tadi, ketika kamu menemukan satu masalah dengan yang lain ya, kamu sedang dihadapkan dengan masalah dengan yang lain, mereka lah yang membela kamu. Anehnya gitu, padahal tadinya tuh kamu bermusuhan dengan mereka gitu ya. Dan kamu tuh gampang banget move on. Nah itu, gampang banget untuk move on. Kamu nggak berlarut-larut dalam satu suasana atau satu situasi gitu. Kamu mampu dengan cepat mengalihkan suasana, mengalihkan keadaan, mengalihkan situasi gitu, merubah keadaan gitu dalam sekejap. Jadi yang tegang-tegang akan mencair dalam sekejap apabila sudah di tanganmu, apabila ada kamu di situ gitu ya. Kamu mampu menarik orang-orang yang negatif ke apa ya, pola pikir yang positif, ke energi yang positif gitu. Nah, makanya kamu tuh di mana-mana kamu tuh diterima, disambut ya, disapa, disayangi tuh, kamu disukai banyak orang gitu. Walaupun kamu kenalnya cuman sekejap aja, energi kamu tuh sangat akrab. Nah itu keajaiban ya, tanpa kamu sadari itu adalah keajaiban. Makanya kamu sering terheran-heran, kenapa sih kayak orang tuh baru kenal saya sekali kok mereka nggak lupa-lupa, kok mereka kayak sok-sok akrab aja, ketemu kedua ketiga langsung akrab deh, seperti kayak sudah lama gitu. Karena energi kamu melekat, energi positif kamu itu melekat, akur ya, nyaman gitu, damai gitu, menyenangkan dan menenangkan hati orang. Kamu mampu seperti itu ya. Kenapa ya, kenapa kamu memiliki keajaiban itu? Karena kamu tuh kayak segala sesuatu kamu tanggapinya tuh nggak full, karena kamu tahu kalau kita terbawa, kalau kita terlena dalam satu problem, konflik ya, ataupun hal-hal yang menyenangkan, kita akan mudah stagnan. Apabila hal tersebut berenergi negatif, maka kita akan stagnan. Apalagi apabila kita terlalu terlena ya, mudah terlarut dalam satu problem, maka kita akan berespektasi lebih dan kita mudah kecewa. Makanya kamu tuh kayak ya setengah hati aja kamu menanggapi setiap hal yang menyenangkan maupun yang menegangkan atau merumitkan. Bagi kamu tak masalah gitu, karena kamu tidak tenggelam dalam masalah-masalah tersebut, kamu tidak tenggelam dalam hal-hal yang menghanyutkan gitu. Setengah-setengah aja lah, biasa aja lah, ngalir aja lah gitu ya. Itu keajaiban kamu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kalau kamu bekerja sama dengan orang itu, orang senang, orang percaya, orang bisa mengandalkan kamu, orang senang gitu, percaya bekerja sama denganmu, orang-orang senang berteman denganmu gitu. Kamu diterima, selalu diterima di mana aja tuh, kerjasama selalu baik ya, perkenalan selalu pertemanan itu berkepanjangan, abadi gitu ya. Kamu memberikan energi positif yang mampu mencairkan membersihkan energi negatif pada orang-orang di sekitarmu
energi kamu mampu merubah keadaan yang menegangkan menjadi menenangkan gitu. Apalagi keajaiban dirimu? Ya, kalaupun itu dalam cinta ya kamu tuh nggak terlalu walaupun itu cinta segitiga ya kamu tidak terlalu terlena sih. Makanya ya udah, kalau ya mati satu, prinsipmu itu gitu, mati satu tumbuh 1000. Jadi kalau orang mengharapkan atau berpikir bahwa kamu akan jatuh, kamu akan rapuh, kamu akan terpuruk, kamu fine-fine aja tuh, bisa aja. Bagimu ya kalau jodoh ya nggak akan kemana. Kamu mudah move on sih, kamu punya banyak pilihan gitu. Tergantung dari pola pikir seseorang. Jadi kalau kamu udah ngerasa ini nggak bisa nih, ini nggak bisa diperjuangkan, ini nggak usah dipertahankan, ya udah kamu langsung cepat beralih. Nah, makanya kamu tuh selalu enjoy menghadapi berbagai problem di hidup ini. Ya, orang-orang heran dengan kamu, kok bisa dia se-humble itu, kok bisa dia se-enjoy itu gitu. Dan kamu tuh kayak punya intuisi yang tajam ya. Kamu tuh mampu melihat orang dari 2 sudut pandang. Misalnya gini, dari 2 karakter. Jadi kamu mampu melihat dia, satu orang, di 2 sisi fake ya, sisi palsunya dan sisi aslinya. Misalnya kamu ketemu sama seseorang, yang kamu lihat bukan dia aja, tetapi karakter aslinya. Jadi kamu nggak mudah ditipu, kamu nggak mudah dimanipulasi gitu, kamu nggak mudah diprovokasi, kamu nggak mudah terdistraksi gitu. Kamu bisa melihat orang itu sampai ke dalam dirinya. Jadi orang-orang sulit untuk menguasai kamu, sulit untuk memanipulasi kamu, sulit untuk mengelabui. Jadi orang nggak bisa bohong sama kamu ya, karena kamu cepat paham, kamu cepat menguasai energi orang tersebut. Baik buruknya tuh sudah kamu tangkap sejak pertama kali bertemu, dari aura mereka gitu. Dan kamu tuh kayak punya cahaya. Cahaya dirimu tuh yang mungkin kamu sendiri heran kenapa orang-orang selalu melihat kamu tuh senang. Ketika melihat kamu, mereka langsung tersenyum, langsung menyapa, kayak senang aja gitu, karena kamu tuh kayak ada energi bling-blingnya, energi bintang-bintang, sesuai dengan harapan orang-orang. Misalnya ya, orang kan pingin kenal sama orang tuh yang elegan, sama orang tuh yang rendah hati, nggak sombong, yang nyambung. Ya kamu punya semuanya gitu. Jadi apa yang orang harapkan ketika berkenal denganmu tuh ada di diri kamu. Apa yang orang harapkan darimu ya, dalam kerjasama, dalam pekerjaan, itu ya pasti berhasil sesuai ekspektasi gitu. Kamu mampu menyulap harapan menjadi kenyataan gitu. Makanya dalam hubungan itu, hubungan relasi, hubungan pertemanan, hubungan kerja, hubungan bisnis, hubungan cinta ya, kayak ada kepuasan walaupun akhirnya kalian harus terpisah karena keadaan. Tetapi mereka selalu punya harapan untuk bisa bertemu dengan kamu lagi. Seenggaknya masih tetap ada komunikasi. Dalam pekerjaan, mereka masih ingin bekerja sama dengan kamu kalau kamu mau gitu. Kayak nggak ada energi yang terputus gitu, penyatuan energi. Jadi kayak kamu mampu mengikat orang tuh abadi gitu dalam hubungan gitu. Kemudian kamu tuh ya, walaupun
kamu dalam keadaan sulit dalam keuangan, kamu tuh mampu loh, mampu hidup, mampu relax, mampu enjoy aja, mampu menikmati. Kenapa? Karena kamu bersyukur gitu. Walaupun terkadang ya memang sih kadang harapan kamu kadang dalam keuangan itu masih jauh ya, tetapi ya kamu menikmati aja gitu karena kamu bersyukur. Makanya orang lihat kamu tuh kayak selalu ada, selalu baik-baik aja. Kayak walaupun kamu lagi susah nih, orang gak percaya kamu lagi susah karena kamu tidak, di diri kamu gak menampakkan itu. Kamu jalani aja, nikmati aja. Jadi orang tahu kamu tuh baik-baik aja ya. Kamu selalu ada rezeki, tapi emang kamu selalu punya rezeki, walaupun sedikit kamu syukuri. Makanya hidup kamu tuh kayak nikmat gitu. Bagi orang lain tuh kayak kamu kok nggak ada kesulitan hidup sih, kamu kok kayak orang nggak ada beban tuh ya. Lalu apalagi keajaiban yang kamu miliki? Terus keajaiban yang kamu miliki juga, sorry ya, itu pesawat karena ini di Bandara Babula Ternate ya, saya tinggal dekat situ jadi sering ada pesawat lewat, helikopter lah mendarat atau berangkat gitu. Kamu itu ya punya keajaiban yang bisa memulihkan diri sendiri. Jadi kalau kamu sakit dalam cinta, masalah cinta nih ya, ketika kamu mulai sadar bahwa ini terlalu sakit, ini nggak bisa, kamu langsung tuh dengan baring berdoa, dengan memulai melepaskan, situ kamu seketika langsung pulih. Ketika orang-orang sekitarmu menyakiti kamu, menyerang kamu, atau menzolimi, membuli kamu, ketika kamu mulai berdoa ya, langsung tuh kamu pulih dari rasa sakit yang mereka tancapkan ke kamu melalui kezolimannya, melalui sikap mereka yang nggak beradab, atau harapan yang tidak sesuai dari pasangan kamu ya. Itu kayak kamu punya satu energi yang kamu simpan ya, dan energi itu khusus untuk memulihkan kamu dalam sekejap. Jadi energi pemulihan gitu. Makanya kayak orang-orang tuh bisa stagnan lama karena sakit hati, karena kecewa, karena terjolimi ya. Tapi kamu tuh cepat banget pulihnya, cepat banget memaafkan, cepat banget ikhlasnya, cepat banget cerah ceria kembali. Energi memaafkan kamu tuh sangat tinggi. Nah itu yang kadang akhirnya mengalahkan musuh. Akhirnya musuhmu mencair karena ya capek gitu, mau jatuhkan kamu, mau jelimi kamu gimana, kamu orangnya pemaaf gitu. Jadi kamu selalu positif, kamu selalu cepat memaafkan, bahkan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Makanya ya secara otomatis orang yang jahat pun akan lelah dan berbaur dengan kamu kembali dalam situasi yang sudah berbeda, yang tidak lagi ya tadi yang toksiknya tadi udah hilang karena keikhlasan, ketulusan kamu ini tuh. Kamu juga bisa memulihkan orang lain melalui energi, melalui niat baik kamu ya, melalui doa kamu. Mungkin beberapa dari kalian bisa menyembuhkan orang sakit gitu ya. Beberapa dari kalian tuh kalian mendapatkan kayak titipan dari leluhur ya, yang jika kamu gunakan itu mampu memulihkan orang ya. Dan kamu tuh dapatnya dari mimpi. Ada yang sudah dari kecil kalian
mendapatkan itu. Ada yang ketika dewasa, ketika remaja, baru kalian mulai mendapatkan titipan leluhurmu, sebuah power, sebuah kekuatan, sehingga kamu mampu memulihkan dirimu sendiri, ya, dari kesakitan, dari kekecewaan, dari dari kesedihan, maupun kamu bisa memulihkan orang lain yang lagi galau, orang lain lagi stres, orang lain yang lagi depresi, orang lain yang lagi memang sakit parah pun kamu bisa gitu. Ada beberapa dari kalian yang memiliki kekuatan itu, power itu, dan kelebihan itu, dan keajaiban itu, ya. Gunakan itu sebaik-baiknya, ya, karena itu akan bermanfaat untuk dirimu sendiri, karena apa yang kita lakukan itu yang terpantul ke kita. Jadi manfaatkan dengan baik, ya. Jangan dibawa, jangan mentang-mentang kamu punya kelebihan kamu gunakan untuk membalas dendam, karena kamu itu pemaaf sebenarnya. Makanya kamu sering dihujani dengan ujian-ujian yang berat. Makanya kamu selalu diuji dengan ujian-ujian berat yang di luar dari nalar. Ya. Itu tujuan memang, itu tujuan mengapa kamu diberikan kekuatan. Ya, kita harus diuji supaya iman spiritual atau keajaiban kita itu makin meningkat, ya. Dengan cara itu kita harus bisa melawan energi negatif yang sangat kuat. Semakin naik, semakin tinggi ilmu yang kita dapatkan, kekuatan kita akan semakin diuji dengan ujian-ujian yang berat. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang semakin toksik, orang yang level toksiknya tuh semakin tinggi. Kebalik kartunya. Dan kamu itu sangat bijaksana. Kamu mudah banget dewasa. Dari kecil kamu tuh sudah ada kedewasaan. Energi kedewasaan kamu tuh sangat kuat. Kalau kamu seorang wanita, kamu tuh keibuan. Kalau kamu itu seorang laki-laki, kamu tuh kebapakan. Jadi kamu tuh melindungi, kamu menuntun. Dengan kamu orang tuh tertuntun, dengan kamu orang tuh terlindungi. Ya, dengan kamu masalah selesai, gitu, ya. Kayak kamu tuh kayak dalam satu komunitas atau satu tim, ya, hubungan relasi, kamu tuh menjadi pemimpin yang bijaksana. Jadi kamu selalu diandalkan, kamu dijadikan panutan, kamu yang bisa memotivasi mereka, kamu yang kayak kamu dicari-cari, kamu dibutuhkan untuk mencari solusi tuh, kayak mereka butuh kamu gitu. Harus ada kamu gitu. Nah, karena kata-kata kamu mampu membangkitkan semangat, merubah keadaan gitu. Jadi energi kamu tuh energi penuntun, energi yang bijaksana. Perangai, perilaku, sikap, tindakan itu dewasa banget, udah dari kecil begitu. Jadi jangan heran kalau dari kecil tuh banyak teman-teman kamu tuh suka sama kamu, suka minta pendapat, ya, suka mencari kamu. Kalau nggak ada kamu nggak lengkap gitu. Kayak kalau pingin healing, ya, mereka tuh butuh kamu. Pingin jalan-jalan, kayak mereka tuh harus ada kamu baru mereka senang. Oke. Dan kamu itu, ya, pejuang yang sangat tangguh sampai di batas limit ke energi powermu gitu. Kamu tidak mudah menyerah, kamu selalu berpacu walaupun sudah lelah. Kamu tetap maju, kamu nggak mudah menyerah, kamu nggak mudah stagnan, kamu nggak mudah berhenti di satu titik. Kalau kamu tahu bahwa masih ada titik lain yang harus kamu tempuhi gitu. Dan kamu tuh punya penjaga, malaikat penjaga. Kamu kadang terkadang terlalu tulus, terlalu polos, terlalu baik, terlalu ikhlas, terlalu gimana, terlalu suci lah hati kamu gitu, ya. Kayak kadang terlihat bodoh. Orang-orang kayak, ini orang kok lurus-lurus aja sih orangnya, lillahi ta'ala. Coba kita ajak dia ke sini. Nah, kamu tuh ikut aja. Bukan pura-pura bodoh, tapi kamu ya masa bodoh aja gitu. Tapi ternyata ada yang menegur kamu. Tiba-tiba kamu mendapatkan kayak pendengaran, ya, bisikan, ya, atau
sesuatu yang menahan kamu, energi kamu, sehingga kamu tuh kayak tiba-tiba nggak jadi, saya nggak mau ikut, saya lagi gini. Atau tiba-tiba ada masalah di rumah kamu yang membutuhkan kamu gitu. Maaf ya, tadi ibuku sakit, saya nggak bisa ikut. Nah ternyata itu. Atau kamu mau jalan ke sama mereka, tiba-tiba hujan, angin, batallah perjalanan itu. Tetapi ketika kamu sudah batalkan, mereka jadi pergi, kamu nggak jadi. Itu tuh kayak emang karena kamu tuh kayak pikirannya selalu lurus, selalu baik ya. Jadi kayak orang mau ngajak kamu, mengelabui kamu, orang mau menjatuhkan kamu tuh nggak bisa, karena ada pendamping kamu nih. Kamu sadar atau enggak, tetapi ketika kamu rajin mendengarkan intuisi, itulah kamu akan tahu bahwa kamu tuh dilindungi oleh malaikat penjaga atau leluhur. Jadi ketika kamu tuh kayak nggak tahu harus menolak atau mengiyakan ya, kamu diam aja, kamu ikut aja, tiba-tiba ada perasaan yang berbeda gitu, kayak nggak mau tiba-tiba, atau tiba-tiba aja terjadi kecelakaan di sana dan kalian nggak bisa lewat di situ. Misalnya pohonnya tumbang, pohon di sekitar situ tumbang dan kalian nggak bisa lewat, akhirnya balik, putar balik gitu. Kamu tiba-tiba kehilangan mood. Atau kalau orang yang menjatuhkan kamu tuh kamu udah ngerasa dan kamu langsung antisipasi gitu. Ketika kamu semakin nggak tahu, di situ petunjuk ya. Ketika kamu semakin buntu, ketika kamu semakin nggak tahu apa-apa ya, nggak menyangka gitu ya, keajaiban datang di situ. Ada aja petunjuk yang masuk, ada aja perlindungan buatmu secara tiba-tiba. Ada aja langkah kamu dihentikan dengan berbagai kisah, berbagai cerita. Dan akhirnya kamu tahu bahwa oh iya tadi saya nggak bisa ke sana, ternyata ini mau kejadian ini di sini, ternyata ada kecelakaan. Ternyata untunglah saya sudah menyimpan dokumen-dokumen saya ya, file-file saya sudah saya kunci. Ternyata nih orang memang berniat nggak baik, mau menghancurkan saya nih gitu. Oh untunglah kemarin saya saya tiba-tiba ragu untuk bekerja sama, untuk menanam modal, untuk berinvestasi. Ternyata itu investasi bodong gitu. Jadi kamu tuh kayak itu, energi healing kamu sangat kuat, logika kamu juga tinggi ya, perasaan kamu ya, kamu sangat peka, kamu mampu mendeteksi, kamu mampu seimbang dalam menetralisir keadaan, juga kamu mampu mengendalikan, menjaga keseimbangan diri ya, menetralkan pikiran tuh, membersihkan pikiran. Di sini kamu juga punya ya, beberapa dari kalian tuh punya kekuatan supranatural, indigo, atau kalian punya ilmu gaib, atau kalian ada yang memang spiritualitas kamu tuh sangat kuat, sudah dari para leluhur kamu, sudah dari moyang-moyang kamu hingga orang tua kamu sendiri sampai turun ke kamu. Jadi itu kayak kamu punya pelindung yang sudah otomatis. Keajaiban yang akan datang padamu ya, sebentar lagi. Mari kita kepo. Itu kan tadi keajaiban yang ada pada dirimu ya, yang sudah kamu rasakan, kamu lewati. Kamu sering mendapatkan mimpi-mimpi sebagai petunjuk, firasat, dan itu memang kejadian dong ya. Kamu gak nyangka sih, tapi emang nyatanya kejadian. Kamu sering mengalami dejavu. Tadi tempat itu loh, saya nggak pernah pergi ke situ, tapi saya ngerasa akrab banget sama tempat di situ. Saya kok pernah sampai ke sini. Kok masalah ini kok berulang lagi? Tapi kapan saya pernah mengalami masalah ini? Dan kamu mendapatkan jalan keluarnya dalam sekejap. Gitu. Jadi kamu tuh selalu ada solusi. Susah orang untuk mengelabui kamu. Susah kamu untuk terjebak dalam satu problem. Gitu. Karena memang itu kelebihanmu ya. Itu keajaiban yang kamu miliki. Kira-kira keajaiban yang akan kamu dapatkan nanti dalam hal cinta ya. Di sini ada, di dalam dirimu sudah ada keajaiban kan.
nikmatilah circle barumu. Jadi ada circle baru, kamu akan masuk ke fase baru kehidupan yang nikmat, yang menyenangkan, membahagiakan. Itu adalah keajaiban yang akan datang. Jadi ada yang mengabaikan kamu. Ini setelah pengabaian kamu akan dicari kembali. Kamu tuh selalu dicari loh. Jadi kamu gak usah khawatir. Nantinya orang-orang yang mengabaikan kamu ya, sirik sama kamu, mereka akan mencari-cari kamu. Mereka akan membutuhkan kamu dalam hal cinta. Saya lihat untuk kamu yang masih jomblo, masih mencari cinta, kamu akan mendapatkan seseorang yang menyegarkan pikiranmu, yang mampu membuat kamu move on total dari masa lalu, mampu memulihkan kamu dan mencerahkan hidupmu, membuat hidup kamu menjadi lebih berwarna, dan hidupmu semakin ringan gitu kamu jalankan, karena energi bahagianya sangat tinggi yang diberikan orang ini kepada kamu gitu. Ini kamu yang masih mencari cinta. Untuk kamu yang sudah pacaran ya, kamu akan tahu ya, kamu akan tahu tentang manipulasinya. Apapun yang disembunyikan akan terungkap ya, dan ya akan ketahuan lah. Dan ya saya rasa dia akan menyerah ya, dia akan melindungi hubungan kalian. Dan ya mari kita cek ya, kalau kamu sudah tahu, kamu akan enjoy aja ya, dan saya rasa dia akan melindungi hubungan kalian sampai ke jenjang yang lebih serius ya, karena dia ingin menjadikan kamu bagian dari keluarganya. Beberapa kali ini berdiri dengan orang yang sudah jendes, sudah dudeks, ada punya anak, dan kamu satu-satunya yang bisa menerima dia. Makanya kalaupun ada orang ketiga atau pihak keluarga yang memprovokasi dia akan mengabaikan mereka, karena dia tahu kamu berharga, karena kamu berbeda dengan yang lain, dan kamu itu penyayang ya, dan kamu bisa diandalkan. Kamu juga bisa menerima dia dengan segala kekurangannya. Kamu tidak hanya menerima dia, tetapi kamu juga menerima keluarganya. Kamu tidak hanya merangkul dia, tetapi merangkul juga keluarganya. Itu yang dia cari dari kamu. Maka hubungan kalian akan baik-baik saja, akan terlindungi oleh semesta, karena energi baikmu tadi, energi tulusmu tadi gitu ya. Untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat ada masalah yang terjadi yang membuat kalian tuh kayak saling ingin melepas, sama-sama kayak punya karir yang bagus mentang-mentangnya. Jadi kayak sama-sama cuek, sama-sama nggak mau tahu. Ya udah, kamu punya duit, saya juga punya. Kamu bisa apa, saya juga bisa. Oke lah, saya memang tidak setinggi kamu karirnya. Keuangan saya mungkin tidak sebaik kamu, setinggi kamu, tapi saya punya loh. Saya mandiri kok. Tapi saya bisa loh menjalani hidup saya sendiri. Ini ada perang ego, tapi pada akhirnya kalian akan bersatu lagi. Hubungan kalian ini ada wedding kan. Jadi komitmen yang sudah terjalin tidak akan bisa diputuskan oleh apapun, oleh siapapun. Ya, komitmen ini sangat kuat gitu, karena ada energi anak-anak, ada energi ketulusan ya, sehingga ya dia pun ada energi setianya, ada kesetiaan yang dia simpan di dalam hatinya tentang kamu. Memang dia udah berjanji dalam dirinya, dan memang kamulah satu-satunya orang yang dia cari. Makanya kayak ya dia akan mengabaikan apapun yang mengusik hubungan kalian ya. Itu berkat dari ketulusanmu juga. Mari kita lihat tentang kata hatinya, kata hati seseorang padamu. Nah, ini tuh ajaib tapi akan terjadi ya. Keajaiban. Kata hati seseorang kepada kamu ini ajaib tapi akan terjadi, atau sedang dia rasakan. Aku berpura-pura menghilang, tapi sebenarnya aku ingin dikejar. Tolong temukan aku. Ya, gengsi, menyiksa diri tuh orang. Sok-sok misterius. Ya, nanti kamu akan tahu itu ya. Ternyata ketika kamu diam, ya, dia membutuhkan
kamu yang dulu, kamu yang masih mengejar dia. Ya, itu ajaib ya. Padahal yang kamu tahu dia nggak mungkin mengharapkan kamu, karena dia tuh misterius, karena dia tuh tertutup, karena dia tuh suka mengabaikan. Ternyata ya di balik pengabaiannya ternyata dia mencarimu kembali nih kan. Nah, nyambung nih kan, setelah pengabaian kamu akan dicari kembali. Jadi sebenarnya tuh dia ego aja gitu, pura-pura ya sok misterius lah ya, pura-pura nggak mau tahu tentang kamu, padahal sebenarnya ya dia pura-pura menjauh, padahal dia butuh kamu, mengejarnya. Ini nanti kamu akan tahu ya keajaiban ini. Itu egoku, dia akan ya nanti kesan yang akan kamu dapat dari dia tuh kayak ini, kayak seperti ini. Egoku menyesatkanku dalam kerinduan nan teramat memilukan, aku pantas tersiksa. Ya, dia tersiksa banget ya karena egonya sendiri. Kamu akan tahu itu, karena jika dia mencarimu kembali, maka itulah kata hatinya. Kamu akan merasa itu mustahil, tapi itu nyata, itu terjadi padanya. Mungkin karma kali ya. Aku sedang berpikir bagaimana cara bersatu denganmu tanpa melibatkanmu dalam problematikku. Mungkin dia ada masalah, dan masalah itu membuat hubungan ini rumit, berpengaruh pada hubungan kalian. Ya, mungkin ada cinta segitiga atau ada campur tangan orang ketiga, ya orang pihak keluarga ya. Dia tidak ingin melibatkan kamu saja, makanya dia menghilang sejenak. Ya, pada akhirnya dia akan mencari kamu kembali. Bottom of the deck-nya, kuakui diriku memang egois. Jika waktu dapat diulang, aku takkan lakukan itu padamu. Dia tidak ingin melakukan itu lagi padamu, kesalahan yang sama. Dia tidak ingin terpengaruh lagi, dia tidak ingin menyakitimu lagi gitu. Itu ajaib tapi nyata. Ini kamu tuh kayak terkoneksi dengan orang yang egois, orang yang misterius, orang yang tertutup gitu. Sifatnya tuh feminim, kayak feminim banget, kayak ya gitu deh, harga diri, pertahankan harga diri. Tapi ajaibnya kok ternyata dia selemah itu. Lucu ya. Apa kata keajaiban yang akan datang padamu lagi? Ini mungkin tentang pesan semesta ya. Melepaskan energi negatif, janganlah berlarut-larut dan temukan hal baru, lakukan yang terbaru. Kamu diberikan pesan oleh semesta bahwa kamu harus melepaskan energi negatif. Nanti kamu akan mendapatkan pesan itu ya, dan ketika kamu melepaskan energi negatif itu ya, kamu akan menemukan hal baru ya, dan kamu bisa melakukan hal-hal baru lagi, hal-hal yang bakal menaikkan level kamu, vibrasi kamu ya, menaikkan taraf hidupmu, menaikkan karir kamu. Apalagi, mintalah sesuatu yang mampu kau handle saja, jangan sampai ditarik kembali. Nah, ini kamu akan mendapatkan petunjuk ya dari semesta, yaitu ya apa yang kamu minta ya, sesuai dengan kemampuanmu ya, diberikan. Yang diberikan Tuhan itu yang sesuai dengan kemampuanmu, karena kamu memang belum sanggup menerima yang besar gitu. Karena ketika kamu terbiasa dengan menerima apa adanya, bersyukur ya, itu akan semakin naik, kayak posisi kamu semakin naik, rezeki kamu semakin naik ya, taraf hidupmu akan semakin naik gitu. Dan itu abadi, tidak ditarik kembali. Nah, ada tuh orang yang meminta lebih, dikasih lebih, dan tidak bisa menjaga karena selalu pengen lebih. Akhirnya kayak apa yang lebih diberikan kepada dia itu akan ditarik kembali gitu. Jadi kayak semesta maunya kamu tuh mendapatkan sesuatu darinya tuh abadi, enggak ya, kamu jangan mengecewakan semesta lah ya gitu. Itu ya keajaiban yang akan kamu dapatkan itu, kayak memang ketika kamu melepaskan energi negatif, kamu tidak berlarut-larut di situ ya, kamu akan menemukan hal baru ya, hal terbaru ya, dan kamu akan bisa melakukan hal-hal baru lagi untuk hidupmu. Dan itu tadi kamu dianjurkan untuk meminta sesuatu, atau mungkin ketika kamu
Ya, ini memberi pesan bahwa ketika kamu menerima apa adanya yang diberikan semesta, maka hidupmu akan semakin naik aja gitu. Satu lagi, beberapa dari kalian tuh sudah sampai ke circle itu ya, ke fase itu. Jadi kayak entar lagi tuh ya, ini menandakan bahwa kamu akan diberikan apa ya, mujizat, keajaiban yang sesuai dengan kapasitasmu. Ada pesan lagi, jangan takut gagal, beradaptasilah dengan kenyataan, kumpulkan powermu dan larilah lebih kencang. Jadi di sini kamu akan diberikan kekuatan ya, atau ya sebuah kekuatan, power diri ya, sehingga kamu tuh mampu menerima kenyataan, menghadapi kenyataan, kamu mampu mengalir aja, kamu tidak takut gagal ya. Dan ya saya lihat akan diberikan kayak energi tambahan, energi semangat ya, kekuatan, sehingga kamu tuh karir kamu akan semakin laju ya, keuangan kamu akan semakin kencang masuknya, dan hubungan kamu tuh semakin bersemangat gitu, semakin mengalir, semakin bersemangat. Di bottom of the deck-nya ada cari tahulah sendiri, jangan terlalu banyak tanya ya. Saya lihat di sini kamu suka mencari tahu sesuatu ya, dan kamu ketika kamu bertanya ketika kamu bertanya tentang apa yang kamu cari itu, disitulah kamu mendapatkan petunjuk yang luar biasa. Nantinya keajaiban yang akan terjadi padamu tuh itu ketika kamu mulai bertanya sesuatu yang apa ya, yang spesial, yang unik, yang baru gitu, yang sangat apa ya, yang sangat berbeda dari pertanyaan-pertanyaan kamu sebelumnya. Disitulah kamu temukan jawabannya gitu. Apa yang menjadi pertanyaan kamu saat ini? Apakah kamu bertanya, apakah saya akan menjadi seorang miliarder gitu ya? Carilah sendiri, karena keajaiban itu sudah ada di tanganmu ini, di dalam dirimu sudah ada keajaiban. Jadi ketika kamu mencari tentang kepastian hidupmu menjadi seperti apa ya, berusahalah menciptakan itu, karena itu akan terwujud gitu ya. Sudah ada sih keajaiban di diri kamu. Mari kita minta lagi keajaiban apa yang akan terjadi pada dirimu. Kartunya terlalu kecil. Kata-kata ini tuh saya dapat dari inspirasi, dari intuisi saya, jadi saya harus menuangkannya. Kira-kira ada keajaiban apa lagi? Nggak lama lagi kamu akan sukses. Wah, pantas nih ketika kamu bertanya sesuatu yang udah bosan ya didengarkan semesta ya. Ketika kamu cari tahu sendiri, kamu bentuk sendiri, terjadilah keajaiban, yaitu nggak lama lagi kamu akan sukses. Ini jawabannya, berarti itu jawaban dari pertanyaan kamu yang kamu cari, yang udah nggak mau didengar semesta, karena memang kamu akan sukses gitu. Dia udah nggak mau lagi menjawab karena dia udah tahu inilah untuk kamu begitu. Nggak lama lagi kamu akan sukses. Ini ada lagi, ini tentang fokus. Ternyata hidupmu sudah lebih baik, kamu saja yang tidak sadar. Wah, itu keajaiban ya, ajaibnya gitu, kamu aja nggak sadar kali. Kerja kerasmu membuahkan hasil yang luar biasa. Wow, keren. Lalu apalagi, hidupmu akan lebih baik, kamu akan dihargai dan dipercaya. Wah, keren. Aduh, hati saya berbunga-bunga nih kalau dengar ini ya. Kamu akan dihargai dan dipercaya. Luar biasa. Oke, demikian pembacaan saya, dan itulah keajaiban yang akan datang padamu ya. Semoga kamu termotivasi, terinspirasi ya. Semoga juga terjawab padamu. Aku menarik energi yang kau bacakan ini untuk diriku juga. Semoga aku juga sukses seperti kamu. Aku juga memiliki kelebihan yang kamu miliki dan mendapatkan keajaiban yang kamu dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga bahagia, semoga sukses, semoga tercerahkan. Jangan lupa kalau ingin konsultasi personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah ada di atas layar video ini. Tanya-tanya dulu harganya, sesuaikan dengan budget kalian ya. Oke, karena ada pilihan-pilihan paket yang paling murah dan standar, tidak ada yang mahal. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain
zodiak lain maupun sesama zodiak, terserah. Pada aja mereka sedang membutuhkan pertolongan atau pencerahan. Dengan begitu kalian yang membagikan ini akan mendapatkan amal karena telah menolong satu jiwa yang sedang terpuruk atau sudah membantu jiwa yang mungkin hampir bunuh diri. Oke. Karena memang terima kasih untuk kalian yang sering membagikan, karena yang datang pada aku tuh yang konsultasi dengan saya tuh memang mereka jiwa-jiwa yang sudah rapuh, jiwa-jiwa yang udah nggak ada daya dan upaya lagi gitu. Alhamdulillah setelah konsultasi dengan saya mereka kembali pulih. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah sering membagi ya, sudah sering berbagi. Berkat dari pembagian kalian tadi ya, membagikan video-video saya, akhirnya mereka yang jatuh ya, akhirnya yang kalian bagikan tuh mereka tuh datang kepada saya, datang di rumah, ada yang datang melalui chatting ya, melalui WhatsApp ya. Mereka mengeluhkan tentang masalah mereka yang sangat berat. Ya, saya tuh sampai nangis, saya sampai sedih, saya sampai sempat merasa down karena saya peka banget ya. Nah makanya alhamdulillah dengan begitu saya bisa membantu mereka. Terima kasih ya kalian sudah menolong orang-orang yang jiwanya sedang terpuruk, yang mungkin yang kemarin tuh ada satu yang udah pingin bunuh diri lah ya. Orangnya tuh ada deh ya, dia kerja di kapal pesiar ya, kalau bisa sih dia mau lompat aja tuh ke laut. Untungnya ya dia temukan channel saya dan dia konsultasi sama saya, dan alhamdulillah sekarang tuh dia sudah pulih. Alhamdulillah dia sudah mulai membaik. Terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.